Pada saat-saat terakhir Perang Dunia Kedua, ketika harapan mulai memudar bagi Kekaisaran Jepang, lahir sebuah taktik militer yang menggemparkan dunia. Taktik ini melibatkan pengorbanan terakhir yang dikenal sebagai kamikaze. Selamat datang di channel malati.com dan kali ini kita akan membahas mengenai pilot kamikaze. Pada akhir tahun 1944, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menghadapi tekanan yang semakin berat dari sekutu, terutama Amerika Serikat. Di tengah kekalahan demi kekalahan, Jepang mulai mencari cara untuk mengubah arah perang. Salah satu jawabannya adalah kamikaze. Japan's war with China, begun in 1937, was continuing. In 1939, the Japanese had seized the island of Hainan. In September 1940, in a treaty known as the Pact of Berlin, Japan formally joined Germany and Italy as an Axis power. Now, with Europe dominated by its Axis partners, Japan secured bases and the right to station troops in the French colony of Indochina and eyed the rich Dutch colonies of the East Indies. For years, Japanese leaders had proclaimed their plans for a new order in Greater East Asia. Strategi kamikaze berakar dari konsep Bushido, kode etik samurai yang menekankan kesetiaan dan pengorbanan tanpa batas. Nama kamikaze sendiri diambil dari angin topan legendaris yang konon menyelamatkan Jepang dari invasi Mongol pada abad ke-13. Namun, kamikaze modern adalah taktik militer yang sangat berbeda dan mengerikan pada saat itu. Para pilot kamikaze biasanya adalah pemuda berusia awal 20-an yang direkrut dari sekolah penerbangan militer. Latihan mereka keras dan singkat, berfokus pada bagaimana melakukan serangan bunuh diri yang efektif. Pesawat yang mereka gunakan seringkali Mitsubishi A6M0 yang telah diisi dengan bom bunuh diri dengan kehancuran yang maksimal. Setelah dilatih, para pilot kamikaze dikirim dalam misi mereka yang terakhir. Target mereka adalah kapal perang sekutu, terutama kapal induk. Serangan kamikaze pertama kali terjadi pada pertempuran Teluk Leyte Oktober 1944. Dalam misi ini, para pilot kamikaze berusaha untuk menabrakkan pesawat mereka ke kapal musuh, menimbulkan kerusakan yang parah dan ketakutan di kalangan pasukan sekutu. Meskipun serangan kamikaze menimbulkan kerusakan signifikan dan menyebabkan kematian banyak pelaut sekutu, efektivitas jangka panjangnya dipertanyakan. Sekutu berhasil mengembangkan taktik dan teknologi untuk mengurangi dampak serangan ini, seperti meningkatkan pertahanan udara di kapal mereka. Namun, ketakutan psikologis yang dihasilkan oleh serangan ini sangatlah nyata. Pandangan terhadap kamikaze sangatlah beragam. Di Jepang, para pilot ini seringkali dipandang sebagai pahlawan yang berkorban demi tanah air mereka. Namun, di sisi lain, banyak yang melihatnya sebagai korban dari sebuah ideologi militer yang ekstrim dan tanpa harapan. Hingga hari ini, warisan kamikaze tetaplah menjadi topik kontroversial dan refleksi sejarah yang penting. Kamikaze adalah bab yang menyedihkan dan heroik dalam sejarah militer dunia. Mereka adalah simbol dari pengorbanan yang ekstrim, tetapi juga pengingat akan kekejaman perang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.